bebas corona. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona, ada 32 orang dengan kasus COVID-19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik pelaksanaan pembelajaran daring yang dianggap mengesampingkan kesehatan mental siswa. Mengalami masalah kesehatan. Informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Sudah cukup lama kita menghadapi pandemi. Di Indonesia, dari awal tahun 2020 hingga sekarang sudah tahun 2021, masalah ini belum kunjung selesai. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melawan dan mencegah penularan virus COVID-19. Seperti penerapan protokol kesehatan, PSBB, PPKM, dan vaksin yang sudah gencar dijalani. Walaupun sudah sempat mengalami penurunan yang cukup drastis, namun apa daya jika hal ini akan melonjak naik kembali. Cukup banyak dampak yang terasa sejak adanya pandemi ini, mulai dari bidang kesehatan, kemudian sosial, ekonomi, dan pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita belum siap menghadapi pandemi ini. Kita mengalami transisi yang begitu cepat. Lantas, bagaimana dengan dunia pendidikan kita? Yang kita tahu, pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi negara. Karena masa depan negara ini ada di tangan generasi selanjutnya. Ini kisah mereka yang terdampak pandemi dalam sesi wawancara melalui media Zoom. Kami sudah bersama dengan teman-teman mahasiswa yang ingin berbagi kisahnya ketika menghadapi pandemi ini. Di sini ada Putri, Anan, dan Intan. Mereka adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus swasta yang ada di Indonesia. Kalau aku sendiri dampak yang aku rasain karena aku jurusan pendidikan matematika yang sebagian besar itu hitungan, jadi dampaknya itu adalah susahnya untuk nerima materi gitu loh Kak. Dampak yang saya rasakan selama pandemi ini sebagai mahasiswa itu pembelajaran online-nya. Dikarenakan selain kendala sinyal yang buruk, untuk praktikum kayak saya jurusan informatika itu kendalanya itu di device komputer. Akan sulit untuk mengikutinya itu. Jadi biasanya kalau di kampus itu kita kalau offline ada lab untuk pembelajarannya. Di situ Kak. Mungkin awal-awal mungkin susah beradaptasi ya, karena harus tiap hari harus buka sepadat, tiap hari harus masuk Zoom, kadang terkendala sinyal. Kalau misalkan di akademik itu pastinya nurun banget karena tadi kurang efektif, materinya juga kurang tersampaikan dengan baik, jadinya pastinya kurang efektif dari nilainya gitu. Lebih kalau untuk akademik tidak sih Kak. Jadi kayak semisal ada teman bisa pinjam. Semisal kalau di luar akademik prestasi sebelum pandemi itu lebih besar peluangnya. Dikarenakan ada interaksi langsung terus-menerus dibandingkan dengan virtual online-nya. Langkahnya aku tuh pastinya harus lebih aktif lagi gitu. Kalau misalkan memang dosennya itu nggak bisa untuk cuma bisa ngasih materi, ya kita sebagai mahasiswa juga minta kayak minta Zoom gitu loh Kak, untuk gimana sih caranya biar efektif, dan minta untuk dosen itu ngejelasin ke kita supaya kita tuh lebih ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kita sebagai mahasiswa juga nggak bisa yang kayak terus-terusan, bener kata kakak, kita kan nggak tahu ya selesainya kapan. Nggak bisa terus-terusan kayak ya udah pasrah aja gitu kan, nggak ngerti ya udah gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Yang pastinya harus cari sumber lain, entah itu dari YouTube, entah itu gimana caranya mungkin Zoom sama teman-teman, tanya sama teman-teman yang ngerti, atau mungkin juga bisa chat personal sama dosennya kalau misalkan nggak ngerti. Kayak gitu sih Kak menurut aku, karena kan ya kita nggak bisa diam-diam aja kan, kita harus ya berubah, maksudnya kita kan nggak tahu berhentinya kapan gitu. Itu sih Kak kalau aku. Kalau menurut saya itu dalam hal seperti ini langkahnya tuh tentunya akan memperbaiki sistem dari diri kita sendiri sih Kak.
Jadi untuk penyesuaian selama pandemi ini kita harus mengikuti itu. Jadi dengan membiasakan berinteraksi di virtual dan membangun jiwa emosional di dalam rapat itu harus dibangun virtualnya. Semisal pada rapat itu kita kan kadang jiwa emosional kita kurang gitu untuk masalah topik yang akan dibahas dibandingkan dengan yang offline gitu. Bu Umi adalah salah satu guru dari MA yang ada di Kota Bumi, Lampung Utara. Kalau untuk efek di dunia pendidikan eh, sangat terasa. Jadi mulai dari siswa, dari guru itu semua terkena dampaknya. Bahkan orang tua pun juga paling banyak mengeluh karena begini. Untuk situasi seperti ini kita menggunakan sistem daring dan itu semua harus online, tidak bisa kita tatap muka. Jadi dampak yang paling berpengaruh di dunia pendidikan itu materi yang disampaikan itu tidak sinkron dengan apa yang kita sampaikan. Jadi untuk pembelajaran kita kurang leluasa dalam menjelaskan, sedangkan untuk prakteknya sendiri kita sendiri belum bisa 100%. Jadi untuk penyampaian materi itu sangat kurang. Untuk solusinya yang seperti itu, jadi kita sebagai guru harus kreatif. Pertama begini, mungkin kondisi sinyal mungkin kurang ya. Jadi kita bisa lewat video kita buat sendiri, kita menjelaskan, kita memberikan materi yang kita ajarkan pada hari itu juga, bisa lewat WA, biasanya seperti itu. Kemudian untuk misalkan nih ada siswa yang memang tidak memiliki alat komunikasi seperti handphone, itu juga kendalanya terasa karena begini, kalau untuk siswa yang tidak memiliki alat komunikasi, biasanya kita akan sediakan lembar tersendiri, jadi mereka orang tuanya datang ke sekolah untuk ambil lembar tersebut. Selain itu juga untuk penyampaian yang secara daringnya, biasanya kita juga cari materi yang memang kira-kira bahasanya, kemudian untuk teorinya itu lebih ke bahasa mereka, bahasa sehari-hari mereka, tapi tidak terlepas dari kaidah dalam dunia pendidikan. Jangan terpaku hanya terhadap satu materi itu saja. Misalkan kita bisa cari solusi lain dengan cara kita bisa tanya dengan orang tua, atau misalkan kita bisa cari sumber yang ada di sekitar kita, walaupun materi itu sedikit menyinggung dari teori yang sudah kita berikan. Hadirnya pandemi di tengah-tengah kita mungkin menimbulkan berbagai permasalahan yang membuat kita menjadi risau dan khawatir. Namun, apakah kau hanya akan berdiam diri dan terlarut tanpa melakukan perubahan? Waktu akan terus berjalan dengan ada atau tidaknya pandemi ini. Kita sejak dulu sudah diajarkan untuk dapat beradaptasi di setiap perubahan zaman. Dari zaman batu hingga kini zaman dengan berbagai teknologi yang ada, di mana semuanya menjadi sangat mudah untuk diakses. Pertanyaannya hanya satu, mau atau tidak? Karena yang menentukan masa depanmu adalah dirimu sendiri. Bangkitlah dan lakukan sekarang. Karena hanya kamu yang bisa merubah itu.